Rekonstruksi kasus pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap siswi SMP berinisial JS15 oleh Ardiana Akmal 23 kembali menegaskan rangkaian aksi keji yang dilakukan mahasiswa tersebut. Sebanyak 35 adegan diperagakan dalam rekonstruksi yang digelar Polres Purwakarta bersama Kejaksaan Negeri Purwakarta, Kamis 20/11/2025 kemarin siang. Di hadapan penyidik dan jaksa, Ardiana memperagakan seluruh tindakan yang mengarah pada pembunuhan sadis itu, mulai dari menjemput korban, membawa ke rumahnya, hingga membuang jasad korban ke aliran sungai area pesawahan. Berdasarkan pantauan tribunjabar.id, rekonstruksi tidak dilakukan di lokasi asli kejadian untuk menghindari resiko keamanan serta mempertimbangkan cuaca. Rekonstruksi berlangsung di asrama Mapolres Purwakarta. KBO Satreskrim Polres Purwakarta, Ibtu Sriyadi menegaskan bahwa tidak ada fakta baru yang muncul dalam rekonstruksi kali ini. Dalam pelaksanaan rekonstruksi, belum ditemukan adanya peristiwa atau fakta baru. Namun, tersangka mengakui adanya persetubuhan serta pengambilan barang milik korban, ucap Sriyadi kepada wartawan di lokasi, Kamis 20/11/2025 siang. Kasih Pidum Kejari Purwakarta, Andi Irawan Hakiki, menyebut berkas perkara sudah kuat dan tidak ada perubahan fakta. Tersangka disangkakan beberapa pasal, diantaranya pasal pembunuhan, pencabulan anak, kekerasan seksual, serta pasal 365 KUHP, semua sesuai berkas dan tidak berubah, kata Andi. Sebelumnya, Kapolres Purwakarta, AKBP I Dewa Putu Gede Anom Danujaya menyebutkan pelaku dan korban awalnya berkenalan melalui media sosial pada Oktober 2025. Pelaku menjemput korban dari sekolahnya di Kampung Hegarmanah, Kecamatan Tegalwaru, menggunakan sepeda motor Honda Supra 125. Di rumahnya di Pleret, korban diajak berhubungan intim namun menolak. Penolakan itu memicu emosi pelaku hingga melakukan kekerasan dan merudak paksa korban, ujar Anom. Anom mengatakan, akibat kekerasan benda tumpul pada leher dan mulut, korban dinyatakan meninggal dunia. Yang lebih memilukan, Ardiana sempat menyimpan jasad korban selama 8 jam di kamarnya. Saat situasi rumah telah kembali sepi, ia membopong tubuh korban dan membuangnya ke tepi saluran air sawah sekitar 30 meter dari rumahnya. Selain membunuh dan melakukan kekerasan seksual, pelaku juga mengambil barang milik korban dan dijerat tambahan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Total, tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Perlindungan Anak, hingga pasal-pasal terkait pembunuhan. Ancaman hukumannya mencapai maksimal 16 tahun penjara. Seperti biasa, pergi dari rumah, dijemput sama temennya. Hari apa itu? Hari Jumat jam 4. Pulang sekolah baru setelah pulang sekolah? Bukan hari pulang sekolah jam 10. Oh, sorenya dijemput? Sorenya dijemput. Sama siapa, Bu? Sama Marwah. Temennya? Pamitnya mau kemana katanya? Enggak pamit. Saya juga enggak tahu. Enggak tahu pamit, enggak tahu mau kemana. Kemarin dicari dari situ, enggak ada, diambil sama orang lain, cowok yang ngambilnya. Kekerasan seksual terhadap korban ini sebentar kan kenalnya juga baru pertama itu. Iya. Adapun latar belakang tersangka melakukan perbuatan itu, salah satunya ingin menyetubuhi korban, sisi lain juga ada barang yang diambil oleh pihak tersangka. Ya, terdakwa sering nonton video dewasa? Untuk itu belum ditemukan fakta konkret. Nah, pada siang hari ini kami melaksanakan rekonstruksi pembunuhan atas nama terdakwa Ardiana Akmal, yaitu TKP di daerah Pleret, di mana tersangka disangkakan beberapa pasal, yaitu pasal pembunuhan, pasal perbuatan anak, kemudian pasal kekerasan seksual, dan juga ada pasal 365 juga. Terkait mengenai fakta sudah cukup jelas dan tidak ada perubahan, tetap sesuai dengan berkas perkara. Untuk itu terima kasih atas kedatangan rekan-rekan media semuanya. Ada berapa adegan yang direkonstruksi? Ada 35 adegan.
dalam pelaksanaan rekonstruksi ini. Ada yang baru nggak Pak? Dalam pelaksanaan rekonstruksi ini belum ditemukan adanya peristiwa atau fakta baru yang terkait dengan kasus ini. Modusnya apa, Dan? Gimana? Modusnya apa? Untuk modus sampai sekarang masih pendalaman, tapi adanya persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka terhadap Parkir di dapur belakang. Oh, yang ada tingginya. Tidak lama orang tua tersangka baru datang. Sore baru datang. Mendorong sampai kecepatan. Dia masih 2 genap mendudukan dia. Iya Pak. Benar, makanya masih hidup apa enggak? Kurang pasti Pak, tidak bisa dipastikan karena tidak saya cek lagi Pak. Di sini Pak, sudah benar. Oh, berarti ini Maliknya kecil. ini ditutup menggunakan sarung warna coklat yang tersimpan di ujung kasur. Setelah itu langsung masuk ke rumah lewat pintu tengah, kemudian tersangka langsung mengajak korban Jessica masuk ke kamar tidur. Tutup aja? Enggak, tutup aja Pak. Kelihatan dong masih. Kemudian ini kamu atasnya baju-bajunya masih ada kan? Masih ada Pak. Apa yang mana? Yang 7. Tersangka mendorong korban ke sungai. Setelah itu tersangka langsung pergi ke arah motor dan mendorong motor ke arah jembatan. Dan setelah lewat jembatan baru sepeda motor tersebut dihidupkan. Dorong ya? dorong. Ya, stop, bantuin. jatuhin aja Pak. Jatuhin. Ujung kasur dan tembok dengan posisi miring ke kiri. Saung tuh yang warung ya? Dengan kedua 5. Tersangka dan korban saling mencoba.